Pelantikan Kepala Desa terpilih tahap kedua hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang 3 Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 kembali digelar. Sebanyak 109 Kepala Desa terpilih dari 22 kecamatan mengikuti prosesi sakral tersebut dari pendopo kecamatan masing-masing, seperti pelantikan tahap pertama yang dilakukan pada Rabu 1 April kemarin. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Bupati Bojonegoro tersebut melalui video conference dari ruang Comment Center Gedung Pusat Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin 6 April 2020. Seperti halnya pelantikan pertama, Bupati juga berpesan agar kepala desa yang baru dilantik segera bertindak cepat dalam mendukung kebijakan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten tingkat 2 dalam percepatan penanggulangan COVID-19. Bagi desa yang telah menganggarkan belanja tak terduga dalam APBDes untuk segera menyusun rencana penggunaan anggaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang bagi upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Sedangkan bagi desa yang telah menganggarkan akan tetapi belum mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan agar segera dilakukan kegiatan penganggaran belanja. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 6 bulan April tahun 2020, saya, Bupati Bojonegoro, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan Kepala Desa periode 2020-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah dan jabatan oleh Bupati Bojonegoro. Yang ini mohon ditirukan seluruh para calon kepala desa dan seluruh di kecamatan yang hadir, dan terutama yang ada di ruangan ini juga ikut mengikuti apa yang saya sampaikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Saksi disilakan mengambil tempat. Dan tanda jabatan secara simbolis oleh Bupati Bojonegoro dan diikuti oleh Kepala Desa yang dilantik.
Izin Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejaksaan Negeri, dan juga Pak Kepala Pengadilan Negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak Kepala Pengadilan Negeri, para pejabat di lingkungan Kabupaten Bojonegoro yang ada di belakang layar, Bapak Ibu Camat dan Kapolsek, Pak Dan Ramil di 22 kecamatan, dan seluruh kepala desa terpilih Pilkada serentak gelombang 3 tahun 2020 dari 109 desa yang pada hari ini dilantik dan diambil sumpahnya, seluruh masyarakat Bojonegoro yang saya banggakan. Hadirin sekalian dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmat hidayahnya kita sekalian dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan, kearifan, kesabaran, sekaligus keikhlasan bagi kita semua dalam menjalankan fitrah kita sebagai manusia sekaligus makhluk Allah SWT yang paling mulia. Beberapa saat tadi telah kita ikuti bersama prosesi pelantikan calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2020 dengan penuh hikmat, tertib dan lancar. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada 109 kepala desa yang baru dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan ridhonya sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kepala desa yang baru saja dilantik, saya ingatkan bahwa sumpah jabatan yang saudara ucapkan tadi mengandung tanggung jawab dan konsekuensi yang berat, baik terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan sehingga memilih saudara, maupun kepada masyarakat yang tidak memilih saudara, dan terlebih tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau sudah dilantik itu adalah kepala desa seluruh warga di desa, baik memilih maupun yang tidak memilih, itu juga warga di desa tersebut, sehingga tidak boleh ada suka tidak suka, dislike on dislike. Yang tidak suka karena mungkin kita luruskan dan mungkin karena perlu kita arah-arahkan. Oleh karena itu segera tentukan arah kebijakan dalam kepemimpinan 6 tahun mendatang berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan serta harapan dan tuntutan masyarakat yang merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa arah kebijakan yang jelas dan pasti, serta memaksimalkan harus mampu merangkul segala kepentingan, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak akan mampu berjalan dengan baik dan kondusif. Terutama nanti dengan para perangkat desanya, masing-masing harus dijalankan sesuai dengan tusinya, mana sekdes, mana bendahara, mana kaur, dan sebagainya. Hadirin sekalian dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang saya cintai, yang berbeda pada prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2020 dengan prosesi periode tahun sebelumnya adalah bahwa prosesi ini dilaksanakan pada kondisi internasional dan nasional yang sedang berjuang bersama dalam berperangan melawan coronavirus atau COVID-19. Oleh karena itulah mengapa pelantikan dan pengambilan sumpah calon kepala desa terpilih tidak dilaksanakan secara serentak dan langsung, akan tetapi dilakukan secara serentak bertahap, yaitu melalui Vidcon Ado atau video conference. Kebijakan yang diambil ini untuk terus melanjutkan tahapan Pilkada serentak gelombang 3 tahun 2020, di mana telah berada pada tahapan akhir, yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah calon kepala desa terpilih, semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah gelombang 2 kemarin 233 ya, 233 desa sampai pada akhir April 2020 akan berakhir pada masa jabatan kepala desanya, sehingga agar roda penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan secara optimal sebagaimana mestinya, maka keberlanjutan kepemimpinan
pemerintahan desa harus dipastikan tetap ada, mengingat fungsi dan peranan kepala desa sangat penting sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hadirin sekalian dan masyarakat Bojonegoro yang saya banggakan, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa saat ini situasi dan kondisi bangsa kita secara nasional berada dalam penetapan status darurat terhadap COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Oleh karena itu saya harapkan para kepala desa yang telah dilantik pada hari ini segera bertindak cepat dalam mendukung kebijakan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten tingkat 2 dalam percepatan penanggulangan COVID-19. Bagi desa yang telah menganggarkan belanja tak terduga dalam APBDes-nya untuk segera menyusun rencana penggunaan anggaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang bagi upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Bagi desa yang telah menganggarkan akan tetapi belum mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan, maka segera dilakukan penggeseran anggaran belanja kegiatan. Saya minta Pak Camat untuk segera menyisir dari 103 desa mana yang sudah cukup, mana yang akan digeser untuk didampingi. Jika ada keraguan-keraguan, segera konsultasi kepada DPMPD dan juga inspektorat. Nanti kami juga akan konsultasi kepada kejaksaan, kepolisian maupun kepada BPKP maupun BPK. Dan bagi desa yang belum menganggarkan, segera dilakukan perubahan APBDes dan juga minta bantuan oleh Bapak Camat. Hadirin sekalian dan masyarakat Bojonegoro yang saya banggakan, sehubungan dengan akan datangnya bulan Ramadan dan berlanjut dengan Lebaran, saya menghimbau agar warga Bojonegoro dapat menyampaikan kepada keluarganya yang berada di luar Bojonegoro untuk menahan diri dan menunda kepulangan mudik ke Bojonegoro. Ini ada istilah, mending kita bisa mudik terus menerus daripada kita mudik satu kali atau kita lebaran satu kali. Nah, tolong diimbau untuk tidak pulang, bukan berarti nggak boleh. Kita mungkin masih ada kesempatan lain untuk ketemu, kita masih ada kesempatan lain untuk kita bisa lebaran di luar tahun ini ya. Itu sebagai bentuk upaya salah satunya untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dan bagi pemudik yang terlanjur pulang ke Bojonegoro, agar dengan kesadaran atas dasar kemanusiaan melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pantauan atau ODP sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya kepada pemerintahan desa saya menghimbau, 1. Untuk mempersiapkan tempat isolasi kesehatan, ruang isolasi khusus yang representatif dan memenuhi standar tempat tinggal sementara dengan sarana prasarana yang memadai dan sesuai dengan protokol kesehatan. 2. Memberikan bantuan kedaruratan kepada masyarakat berdampak sesuai dengan protokol kesehatan. 3. Memberikan arahan keadaan warga desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik. Tetapi dari poin 1, 2, 3 tidak boleh ada duplikasi dari APBD maupun APBDes. Jadi kalau APBD sudah menganggarkan, APBDesnya mungkin tidak menganggarkan, atau bisa juga mungkin sharing tapi harus jelas tusinya di mana, bagiannya apa. Jadi tidak ada kegiatan program satu kemudian duplikasi untuk dua anggaran APBD maupun APBDes ya. Jadi tolong ini tetap diwaspadai, kita harus menggunakan dana secara akuntabel dan transparan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kondisi darurat karena COVID-19 yang saat ini melanda bangsa kita jangan menjadikan kita takut. Sebaiknya harus tetap waspada, menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, serta mendukung apapun kebijakan percepatan penanggulangan COVID. Sebagai gambaran, beberapa hari ini saya keliling di desa-desa, saya cukup bangga di desa, misal jauh dari perkotaan, di Tebon itu yang di Padangan, setiap rumah hampir ada tempat cuci tangan. Kreatif mereka, ada yang dari tempat sampah dibolongin, ada yang dari galon dibolongin, kemudian ada sabunnya itu diikat dan sebagainya. Inilah salah satunya bentuk kerjasama kita sehingga Bojonegoro sampai hari ini masih terkendali kepada fluktuatifnya orang dalam pantauan.
Sekali lagi, apa yang sudah menjadi baik ini kita perkuat. Termasuk Pemkab juga sudah membuat tim, yaitu dari kabupaten, dari kecamatan, dari desa sampai kepada RT. Kalau kemarin masih sebagian PJ, maka itu tinggal diestafeta saja kebijakan tersebut dan segera untuk dikoordinasikan dengan tim-tim yang sudah terbentuk. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Satu bisa berefek kepada yang lain, tapi kalau kita bareng-bareng menyelesaikan juga akan menjadikan positif kepada kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Demikian sambutan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.